Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat, mustami'in mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para asatizah, para ustad-ustad, para habaib, para pengurus masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dijodohkan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tali silaturahim kembali, karena seperti tadi yang sudah disampaikan bahwasanya majlis di Desa Bangunjaya ini sudah pernah kita isi 3 kali Ustaz 3 kali, namun karena waktu itu mau masuk bulan suci Ramadan, kita baru sempat mulai lagi malam hari ini. Dan alhamdulillah thumma alhamdulillah, saya Al-Fakir merasa sangat senang sekali karena ketika kita berjumpa lagi, kita bisa berjumpa di masjid, di rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar yang telah Allah berikan kepada kita, kita dikumpulkan, kita bisa menyambung tali silaturahim di bawah naungan atau dilandasi dengan mengaji ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sangat besar, lebih daripada nikmat harta, nikmat makan. Kadang kita ini Bu, Pak, bersyukur tuh kalau nikmat cuma duit nikmat makan syukur gitu. Tapi kalau nikmat ilmu, nikmat diberikan taufik hidayah, nikmat diberikan kegampangan as-sahalah wal jamalah dalam menuntut ilmu, mengkaji, mengambil daripada warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lupa, kita tak syukuri nikmat itu. Tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengambil warisan Nabi. Apa warisan Nabi? Bukan harta. Nabi mengatakan, kami ini tidak mewariskan harta. Anak istrinya saja tidak mendapatkan harta dari Nabi. Ketika Nabi meninggal, ada beberapa harta yang beliau tinggalkan itu tidak diwariskan ke anaknya. Hukumnya beda. Kalau sekarang kita bapak meninggal, warisan ke anak, ke istri. Kalau Nabi tidak. Uang yang Nabi tinggalkan, harta, benda, barang, tanah yang Nabi tinggalkan, itu kembali ke semua umat Islam, masuk ke Baitul Mal. Akan tetapi ada warisan yang lain, yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih berharga daripada harta benda, yaitu adalah al-ilmu. Kata Nabi, para Nabi itu tidak mewariskan harta benda, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Itu warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan untuk kita. Tidak semua orang jadi bisa mengambil warisan tersebut, karena Nabi manusia yang paling sempurna, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ada orang yang diberikan taufik hidayah, diberikan kegampangan, gampang kakinya ke majlis taklim, gampang enteng kakinya ke masjid, berat kakinya kalau mau ke tempat maksiat, maka syukuri. Itu nikmat yang sangat luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah warisan tersebut kita bagikan atau kita ambil di masjid, di rumah, daripada rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini fungsi daripada masjid. Masjid itu bukan hanya untuk ibadah. Masjid bukan hanya untuk ibadah, bukan hanya untuk sholat berjamaah, bukan hanya untuk sholat tarawih berjamaah, tapi termasuk fungsi masjid adalah untuk menggali atau mengkaji ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ustadz tidak ngarang. Kita baca biografi atau sejarah orang-orang terdahulu. Semua mereka itu menuntut ilmu, mengkaji ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dari masjid. Dulu itu belum ada pondok pesantren, belum ada dulu. Dulu belum ada madrasah, belum ada sekolah. Di mana jadi mereka belajar? Mereka belajar di masjid. Jadi mereka belajar di masjid. Sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad di mana? Di masjid. Para tabi'in, para pendiri mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i belajar di mana? Di masjid. Di masjid mereka belajar. Imam Syafi'i 5 tahun atau 6 tahun belajar dengan Imam Malik, mengambil riwayat hadis muwatta di mana? Di masjid. Imam Malik menghabiskan umurnya puluhan tahun di masjid untuk mengajar ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita gunakan daripada masjid ini, fungsi daripada masjid ini selain untuk salat, selain untuk menyambung tali silaturahim, juga kita gunakan alhamdulillah untuk mengkaji daripada ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada yang lebih menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman akhir ini melebihi daripada kita hadir majlis ta'lim, melebihi daripada kita mengkaji ilmu warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad suatu hari keluar dari rumahnya. Rumah Nabi itu di samping masjid. Keluar dari rumahnya langsung ke masjid. Di masjid Nabi nengok 2 kelompok. Ada 2 kelompok lagi kumpul. Yang satu sedang zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kelompok lainnya sedang mengkaji ilmu, sedang murajaah, sedang membahas daripada ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 2 kelompok, dua-duanya bagus, dua-duanya baik, dua-duanya mulia. Yang satu lagi zikir, yang satu lagi majlis ta'lim. Dua-duanya dipuji sama Nabi besar Muhammad SAW. Senang Nabi melihat 2 kelompok tersebut. Akan tetapi ketika beliau duduk, tidaklah beliau duduk kecuali di majlis ilmu. Jadi sama Nabi yang dipilih daripada ini bukan ustaz mengecilkan atau meremehkan majlis zikir, bukan. Naudzubillah. Zikir itu juga kita harus perbanyak. Zikir itu benteng kita. Cuman mana yang lebih afdal? Apakah kita zikir saja tanpa pergi ke majlis taklim? Jelas tidak. Butuh kita untuk mengisi bagian diri kita dengan ilmu. Karena ilmu juga tameng. Ilmu juga untuk menahan musuh dari setan. Dengan apa? Perginya dengan ilmu. Hawa nafsu dilawan dengan apa? Dengan ilmu. Kalau orang tidak tahu ilmu, bagaimana dia tahu yang dia makan halal atau haram? Kalau makannya halal haram, insya Allah zikirnya 24 jam itu tidak bakal diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makannya haram, zikir nangis-nangis, tidak dikabulkan doanya, mustahil. Bagaimana mau dikabulkan? Bagaimana mau didekatkan kepada Allah kalau makan minumnya haram? Nah, bagaimana kita tahu makan minum kita itu haram atau tidak? Dengan kita belajar, dengan kita mengkaji ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir semalaman 24 jam. Cuman ketika dia wudu, tak betul wudunya.
Yang mana kalau wuduknya tidak sah, solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana zikirnya itu bermanfaat untuk dirinya kalau yang wajib solat, ibadah yang paling wajib, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa kita ini memilih salah satu, harus dua-duanya kita rangkul, dua-duanya kita masuki, dua-duanya kita hadiri. Majlis zikir hadir, majlis taklim juga kita hadir. Majlis zikir diadakan di masjid, alhamdulillah. Majlis taklim juga kita adakan di masjid, alhamdulillah. Jadi dengan ilmulah kita bisa membentengi diri kita dari setan, dari hawa nafsu. Jadi Nabi tadi ketika keluar dari rumahnya masuk masjid, melihat dua kelompok, yang satu zikir, yang satu lagi majlis taklim, Nabi puji dua-duanya. Akan tetapi Nabi tidak duduk kecuali di majlis ilmu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu mu'allima." Kata Nabi, aku ini diutus sebagai pengajar. Artinya yang lebih beliau senangi, yang lebih beliau cintai adalah majlis ta'lim, majlis ilmu. Saking pentingnya ilmu ini bapak-bapak, ibu-ibu, sampai-sampai ketika beliau mau jihad fisabilillah, keluar dari kota Madinah untuk menyerang daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada beberapa kelompok yang ditetapkan di Madinah untuk membahas, untuk mengkaji ilmu jihad. Jihad itu di zaman Nabi paling penting itu. Orang yang kena panggilan jihad di zaman Nabi tidak mau ikut, kena dosa besar. Dosa besar tidak ikut panggilan Nabi untuk berjihad fisabilillah. Akan tetapi di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengecualikan, diberi izin sama Allah untuk kelompok-kelompok yang sedang menuntut ilmu. Ini jangan diganggu, kata Allah. Biarlah dia tidak keluar jihad. Kenapa? Karena dia ini untuk bagian pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya ilmu. Jihad boleh dia tidak melok. Kalau yang lain tak boleh, tak melok. Harus melok kalau jihad bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, orang Imam Syafi'i mengatakan mattakhadallahu waliyan min jahil. Imam Syafi'i mengatakan tidak mungkin Allah melantik seorang wali tapi wali itu bodoh, tidak mungkin. Pasti setiap wali, kalau kita dengar, oh ini wali besar, oh ini punya karomah, oh ini kuburannya diziarahi, dia ini orang besar, yakinilah pasti orang besar tersebut adalah orang yang mempunyai ilmu. Karena kata Imam Syafi'i, tidak mungkin wali itu bodoh, tidak mungkin wali itu tidak tahu tentang agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami yang dari Palembang digampangkan oleh Allah untuk datang ke sini, diadakan daripada yang ngajak, daripada kendaraan, alhamdulillah, kesehatan, alhamdulillah. Antum juga digampangkan oleh Allah untuk hadir ke masjid, keluar dari rumahnya, mungkin meninggalkan kesenangan atau kebiasaan setiap malam. Yang mana kalau ibu-ibu banyak sinetron malam-malam bu, biasanya banyak sinetron malam. Dan lihat bu, tipu daya setan itu luar biasa. Sinetron itu adanya setelah maghrib yang bagus. Habis maghrib itu sinetron yang bagus, itu gawe setan kan. Walaupun bukan setan asli tapi pembantunya setan, karena ada setan memang asli setan jin, ada setan manusia, ada setan manusia, minal jinnati wan nas, kata Allah, gangguan dari was-was setan asli dari jin juga setan manusia. Lihat coba setan manusia gimana menjadikan waktu yang paling afdal, waktu yang paling mulia, yaitu maghrib ke isya, diisi dengan sinetron yang bagus-bagus. Pas nian di azan maghrib mulai sinetron itu. Oh ibu-ibu berat laju, sholatnya nunggu iklan dulu, iklan cepet-cepet dia sholat. Kenapa? Tanggung, sayang Ustaz ninggal ke sinetron ini. Jangan. Jangan. Kenapa? Karena waktu itu waktu yang paling mulia.
Jadi ibu-ibu alhamdulillah mengorbankan waktu tersebut tidak untuk menonton sinetron. Bapak-bapak juga, anak muda mungkin yang biasanya kumpul-kumpul dengan kawan-kawannya kelakar betok bahasa kita ya. Alhamdulillah diberikan kesempatan, kegampangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kumpul di masjid daripada masjid Allah, dan juga untuk mengaji daripada ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu saking mulianya ilmu para ulama yang besar-besar, ulama yang sudah terkenal, yang sudah alim, tidak mau lepas dari gelar talibul ilm, tidak mau lepas dari gelar penuntut ilmu. Jadi jangan bapak-bapak, ibu-ibu mikir, aku lah tua ustaz, nak belajar apa lagi, umur aku lah tua, tinggal nunggu ajal baik. Jangan bu, karena gelar ini tidak mau dilepas oleh ulama-ulama yang sudah luar biasa, tidak mau dilepas. Saking mulianya gelar penuntut ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu pendiri mazhab Hanabilah. Pendiri mazhab Hanabilah. Beliau sudah tua, sudah alim luar biasa. Kitabnya dikaji di mana-mana, pengikutnya ratusan ribu, tapi masih membawa pulpen dan buku tulis. Ditanya sama muridnya, kenapa wahai imam, antum sudah luar biasa, sudah terkenal, sudah alim, sudah mendirikan mazhab, sudah punya murid di mana-mana, masih bawa alat tulis, masih bawa pulpen. Kenapa? Dijawab sama imam, aku akan membawa buku dan pulpen ini dari aku lahir sampai aku mati nanti. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak mau lepas dari gelar talibul ilm. Tidak ada namanya mantan penuntut ilmu, itu tidak kati. Mantan pacar mungkin ada, mantan suami mungkin ada, mantan teman, mantan bos ada, tapi mantan penuntut ilmu itu tidak ada. Sealim apapun orang alim tadi, tidak mau dia lepas dari gelar talibul ilm, penuntut ilmu. Guru-guru kami di Mekah sana banyak, yang mana mereka ini sudah alim luar biasa. Pondok pesantrennya di Indonesia ratusan, karangannya juga puluhan, tapi tetap mengatakan maziltu taliban, aku ini masih santri, aku ini masih penuntut ilmu. Kenapa? Karena tadi gelarnya luar biasa ini, kedudukan yang sangat agung di sisi Allah dan di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gelar penuntut ilmu. Jadi jangan kita ini aku lah tua, buat apa lagi belajar. Penuntut ilmu bukan hanya di pondok pesantren. Sekali lagi, banyak orang-orang pondok pesantren itu mungkin 300-400 tahun terakhir ini baru ada pondok pesantren. Dulu belum ada pondok pesantren. Dulu mereka belajar di mana? Di masjid. Masjid itu tempat mencetak ulama dulu. Masjid Nabawi, masjid Nabi besar Muhammad SAW. Kita baca coba sejarahnya, siapa ulama yang keluar jebolan masjid Nabi besar Muhammad SAW. Banyak, ratusan ribu ulama jebolan masjid Nabawi, masjid Nabi besar Muhammad SAW. Masjidil Haram, masjid Mekah, siapa jebolan masjid Mekah? Banyak. Bahkan ulama-ulama NU kita Indonesia sini banyak jebolan Masjidil Haram. Kiai Haji Hashim Asy'ari, jebolan mana itu? Jebolan Masjidil Haram. Mereka belajar di Mekah. Di mana belajar di Mekah? Coba baca sejarahnya, baca biografinya. Belajar di Mekah di Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram pada saat itu penuh dengan majlis taklim. Mau yang kajian tafsir ada di pojokan sana, mau yang kajian hadis ada di pojokan sana, mau yang kajian fikih 4 mazhab ada semua. Ada fikih Syafi'i, ada fikih Maliki, ada fikih Hanafi, ada fikih Hambali, tinggal pilih. Masjidil Haram penuh dengan majlis taklim. Jebolan mana? Kiai Haji Hashim Asy'ari, jebolan daripada Masjidil Haram. Jadi jangan kita persempit makna penuntut ilmu. Jangan kita persempit maksud atau
wawasan daripada penuntut ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, penuntut ilmu harus di pondok pesantren, itu salah. Penuntut ilmu dimanapun kita jadi penuntut ilmu Nabi besar Muhammad SAW. Aku ustaz, gawe aku di sawah, tak apa-apa. Selain kau pegawai di sawah, tapi kau juga penuntut ilmu Nabi besar Muhammad. Aku ustaz di toko, aku ustaz PNS, tak apa. Gelar apapun yang duniawi, tapi akhirat kita punya gelar juga, yaitu talibul ilm. Ini karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam riwayat-riwayatnya itu memuji dan memberitahu kepada kita fadilah keutamaan penuntut ilmu. Termasuk keutamaannya, kata Nabi, orang yang nuntut ilmu kalau meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, kata Nabi, maka meninggalnya seperti orang syahid. Orang syahid, pahala orang syahid itu Pak Bu tidak dihisap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk surga. Kalau kita meninggal dalam keadaan status kita penuntut ilmu, walaupun jadilah kita mulai dengan penuntut ilmu bulanan misalkan, kalau memang tidak ada majlis taklim selain majlis malam ini di desa ini, kalau ada majlis lain kita hadiri seminggu sekali, tak apa-apa, seminggu sekali, yang penting gelar aku penuntut ilmu. Meninggal kita dalam keadaan statusnya penuntut ilmu, statusnya rajin pergi ke majlis taklim, maka insya Allah kita dapat daripada kelebihan yang Nabi sebutkan, meninggal dalam keadaan syahid atau syahid fi sabilillah, seperti orang yang gugur di pertempuran di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di riwayat lain Nabi mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menanggung rezeki penuntut ilmu, kata Allah. Kalau ada orang yang rajin pergi majlis taklim, itu rezekinya double ditanggung oleh Allah. Orang biasa saja rezekinya ditanggung oleh Allah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan ini tanggungan yang khusus. Soalnya semua orang yang hidup rezekinya ditanggung oleh Allah. Nah, tapi yang dimaksud oleh Nabi penuntut ilmu rezekinya ditanggung oleh Allah, tanggungan khusus. Jaminan yang kedua kali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita keluar dari rumah ke masjid untuk apa? Hadir majlis taklim, itu di jalan, malaikat saking cintanya sama kita meletakkan sayapnya di jalanan, cuman kita beda tahu. Sebagian ulama mengatakan maksudnya malaikat mendoakan kita, malaikat mendukung, malaikat makhluk Allah yang termulia, makhluk yang tidak pernah maksiat, tidak pernah melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, itu menundukkan, meletakkan sayapnya di jalan kita. Jadi permadaninya kita dari rumah ke masjid ini sayap malaikat. Saking mulianya penuntut ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuntut ilmu Nabi besar Muhammad, di hadis yang lain Nabi mengatakan semua minta ampun untuk dirinya, semua makhluk. Bahkan kata Nabi, ikan yang di laut saja itu minta ampun kepada Allah untuk penuntut ilmu. Jadi misalkan umpama kita lupa istighfar sehari ini, tidak apa-apa. Kenapa? Galau-galau makhluk alam ini minta istighfar, minta ampun kepada Allah untuk kita. Kalau status kita penuntut ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan semua makhluk, kata Nabi, hatta al-hitan fil bahr, sampai-sampai ikan yang ada di laut minta ampun kepada Allah untuk yang hadir majlis taklim. Luar biasa. Ini kelebihan yang luar biasa untuk kita, kelebihan yang sangat agung untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dengan alasan apapun kita menjauhi, kita tidak menghadiri majlis taklim. Jangan. Sayang sekali umur kita terbatas, 60, 70, paling banyak berapa? Jarang. Yang umur sampai 100 tahun itu jarang. Jangan umur yang sempit, umur yang pendek singkat ini kita buang-buang untuk lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang sekali, sayang sekali Pak. Waktu dikit kita gunakan segimana mungkin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena majlis yang paling dicintai, kalau dulu di zaman Nabi majlis ilmu, apalagi zaman sekarang, pasti kalau Nabi masih hidup sampai sekarang, pasti ketika melihat rusaknya zaman akhir ini, ketika melihat banyak fitnah,
banyak malapetaka, banyak musibah, banyak godaan setan di zaman akhir ini, pasti Nabi lebih menyukai lagi, lebih mewajibkan lagi kita untuk hadir majlis ta'lim, kita untuk hadir majlis ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setan paling takut dengan majlis ta'lim. Setan itu paling takut dengan majlis ta'lim. Dia mendinglah ibu ibadah dewean di rumah daripada pergi majlis ta'lim. Dia itu setan tuh dengan orang alim takut walaupun orang alimnya sedang tidur. Itu kata setan. Lebih baik dia menghadapi 70 orang ahli ibadah daripada dia menghadapi satu orang alim. Ini kata Nabi besar Muhammad SAW. Alim wahid asyaddu ala syaitan min sab'ina abid. Orang alim satu, orang yang ngerti agama satu, yang ngerti agama ajaran Nabi besar Muhammad satu, itu lebih setan tidak sukai dibandingkan dengan 70 orang ahli ibadah yang banyak, misalkan tiap malamnya bangun dari isya sampai subuh dia bangun, tapi dia bukan orang alim. Ini lebih setan gampang godain dia, lebih setan gampang untuk was-wasi dia, untuk nyesatkan dia, daripada sikap orang alim. Lagi tidur pula misalkan, orang alim ini lagi tidur, setan lebih takut sama dia daripada 70 orang ahli ibadah. Saking pentingnya, saking agungnya, saking mulianya orang yang mempunyai ilmu. Ilmu itu luas, tak bisa kita seumur hidup mau menghabiskan untuk ilmu, tak bakal habis. Jadi paling tidak hal-hal yang wajib kita pelajari, paling tidak hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari kita tahu. Paling tidak kita tahu bagaimana cara wudhu yang sah, paling tidak kita tahu bagaimana cara sholat yang sah, paling tidak tahu oh ini membatalkan wudhu, ini membatalkan sholat. Paling tidak tahu yang ibu-ibu misalkan masalah haid dan nifas, masalah iddah, masalah berkaitan dengan pernikahan, paling tidak tahu. Yang berkaitan dengan yang wajib-wajib, yang sekiranya kalau kita tidak tahu, amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah dan kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena walaupun kita sholat, tapi sholat tadi kurang syaratnya, tidak diterima sama Allah. Sholat wudunya tidak sah, tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat dia, cuman wudunya masih, make upnya masih nempel misalkan. Ibu-ibu tidak tahu misalkan, oh Ustaz aku tidak tahu bedak ini menghalangi banyu, berarti wudu ibu tidak sah. Kalau wudu ibu tidak sah, sholat ibu juga tidak sah. Ada yang sholat misalkan bagian kaki sebagian kecil itu enggak kena air, dikira dia sah. Wudunya cek-cek itu baik, cuman lah siram-siram jangan lidah basah. Habis itu sholat, tapi ada bagian kaki yang tidak terkena air, itu tidak sah. Dia tidak tahu, bukan alasan. Oh ya Allah, aku tidak tahu ya Allah, bukan alasan kata Allah. Aku sudah kirim wong dari Palembang. Kalau wong desa ini kalau alasan pas di akhirat, ya Allah, aku tidak tahu. Kalau banyu tidak kena kaki itu salat tidak sah. Kata Allah bukan alasan. Sudah aku kirim ustaz dari Palembang. Jadi ini bakal jadi alasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah kirim, Allah sudah tempat sudah disiapkan. Tempatnya ada AC, ada kipas angin, tempatnya terang, lemah, alhamdulillah. Sudah Allah siapkan semua, fasilitas sudah ada. Tinggal kita galak tak hadir, itu tinggal masalahnya. Kita masih dah galak hadir, itu bukan alasan nanti di akhirat. Yang alasan bisa dijadikan alasan di akhirat kalau orang tinggal di tengah-tengah hutan, tidak kata ustaz yang ke situ, itu baru alasan. Ustaznya kaki yang dimarahi sama Allah dan Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau ustaznya sudah masuk ke situ, penduduknya yang tidak hadir, bukan alasan lagi. Maka dari itu kita sudah digampangkan galau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita hadir, tinggal kita rutin pergi majlis taklim, kita support pengurusnya, kita support yang mengadakan atau yang memfasilitasi daripada majlis terjalannya majlis taklim ini. InsyaAllah
semua amal kita dikabulkan oleh Allah ya, dan diterima oleh Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ketika kita meninggal kita termasuk daripada golongan talibul ilmi, penuntut ilmu Nabi besar Muhammad. Walaupun kita tidak di pondok pesantren, kita di rumah, kita kerja seperti biasa, tidak apa-apa, tapi kita tidak lepas, tidak keluar dari gelar penuntut ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk kedepannya insyaallah yang akan kita baca adalah kitab Safinatun Najah. Ya, karena seperti tadi yang disampaikan sama Ustaz, bahwasanya ini kalau pembukaan sedikit kita membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Namun kedepannya insyaallah kita akan membaca cawisan istilahnya ya fikih daripada Safinatun Najah yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, mazhab kita pelajari dari awal. Yang sudah tahu tidak apa-apa, ya, niatnya untuk mengulang ilmunya, karena ilmu itu butuh diulang. Yang belum tahu alhamdulillah dia belajar yang mana yang sah, yang mana tidak sah dalam beribadah sehari-hari, karena ini termasuk ilmu yang wajib. Misalkan ibu ini belajar masalah dagang jual beli, wajib tidak? Tidak wajib kalau ibu tidak ke pasar, tidak wajib. Bapak misalkan belajar tentang haid nifas, wajib tidak? Tidak wajib, karena bapak tidak haid dan nifas. Ya, kalau istrinya paham tidak wajib. Ada anak muda yang belum menikah dan belum mau menikah, wajib tidak belajar tentang bab nikah? Belum wajib. Kapan ilmu itu wajib? Kalau kita ingin melaksanakannya, baru ilmu itu wajib. Ibu misalkan pengen ke toko, pengen jago toko, pengen ke pasar, wajib ibu sebelum ke pasar belajar tentang ilmu jual beli. Biar jual belinya tidak salah, biar jual belinya tidak kena riba, tidak haram, biar yang dimakan halal, itu wajib. Anak muda yang mau menikah, ada niatan sudah ingin menikah, wajib belajar bab nikah. Biar tahu mana yang menjadikan lafaz tolak, lafaz cerai, mana yang tidak menjadikan cerai. Apa yang wajib untuk dirinya sebagai suami, apa yang tidak wajib untuk dirinya. Baru wajib pas dia nak kahwin. Jadi yang belum nak melaksanakan hal tersebut belum wajib dia belajar. Tapi ibadah sehari-hari kita galo-galo melaksanakan. Salat kita salat galo, puasa kita puasa galo, zakat yang punya harta kena zakat. Ini ibadah-ibadah atau ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Kenapa? Karena sehari-hari kita lakukan ilmu tersebut, kita praktekkan ibadah tersebut. Setiap hari kita sholat, setiap hari kita wudu, setiap hari atau setiap tahunnya ada namanya bulan suci Ramadan kita puasa. Maka dari itu adalah ilmu yang wajib. Jadi insya Allah yang kita pelajari ilmu-ilmu yang wajib. Iman kepada Allah, apa saja sifat-sifat Allah wajib kita ketahui. Apa arkanul iman, apa arkanul ihsan, wajib kita ketahui. Apa hal-hal yang menjauhkan diri dari Allah, sifat-sifat yang jelek, sombong, pamrih, apa amal ibadah yang baik, apa sifat-sifat yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, wajib kita pelajari. Itu adalah ilmu-ilmu yang wajib. Jadi ilmu itu tidak semuanya wajib. Cuman yang insya Allah kita pelajari di malam hari ini atau di setiap rutinan sebulan sekalinya, insya Allah semuanya adalah ilmu-ilmu yang wajib. Ilmu-ilmu yang sunnah atau yang tidak wajib insya Allah belum kita pelajari. Yang wajib dulu kita pelajari sehingga insya Allah amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kedepannya insya Allah yang akan kita kaji adalah kitab Safinatun Najah, kitab Safinatun Najah yang menerangkan tentang cara ibadah di mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala an. Mungkin kita baca kitab fikihnya setengah jam, kemudian setelahnya kedepannya akan kita baca juga kitab tasawuf, kitab bagaimana menenangkan hati. Kitab bagaimana hati ini agar cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jauh dari godaan setan. Itu bukan di ilmu fikih, ada di ilmu tasawuf atau ada di arkanul ihsan. Bagaimana salat kita biar khusyuk,
Bagaimana ketika solat tidak mikirkan yang lain, yang kita pikirkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu insya-Allah ada di ilmu tasawuf, yang mana ilmu ini juga sangat penting. Tidak kalah pentingnya dengan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih, amal ibadah zahir kita biar diterima oleh Allah. Kalau ilmu tasawuf, hati kita biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala an, pemimpin daripada semua thariqah yang ada di zaman beliau, luar biasa, wali sangat dekat dengan Allah, alim luar biasa, mengatakan orang yang tidak mempelajari ilmu kami maka dia akan meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar. Dia sadar atau dia tidak sadari. Jadi yang tidak belajar kitab tasawuf, tidak pernah mengkaji bagaimana membersihkan hati, tidak pernah mengetahui apa saja sifat-sifat yang buruk buat hati, apa saja sifat-sifat yang baik buat hati, kata Imam Abul Hasan, akan meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar. Dia sadar atau dia tidak sadari. Kenapa? Karena kalau dia tidak sadari berarti dia tidak pernah belajar. Dia tidak tahu ini dosa. Ketika ngomongin orang, dia dah tahu itu ujub. Ketika dia bilang ke orang, oh aku rajin ke masjid, alhamdulillah, aku rajin salat berjamaah, dia dah tahu itu dosa. Dia dah tahu itu menghapus semua amal ibadahnya, kosong, nol amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada, Bu, di kitab fikih. Pak, dah kata itu. Ada yang di mana? Ada yang di kitab-kitab seperti ini. Di nasihat-nasihat ulama, nasihat-nasihat wali-wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ilmu ini memang harus digabung. Ya, makanya Ustaz, ini kita baru 3 pertemuan kemarin kita belum bawa kitab ini. Tapi alhamdulillah kita diberi taufik hidayah oleh Allah untuk membawa kitab tasawuf ini. Tipis kitabnya, paling tidak seperempat jam kita kaji, kita dengar apa nasihat ulama-ulama yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa nasihat ulama untuk membersihkan hati kita. Kalau masalah hati ini masalah susah, ruwet hati ini. Tak bisa kita nak bersihkan hati ini tanpa dipandu oleh guru-guru yang sudah sampai kepada Allah. Tak bisa kita pengen hati kita, aku pengen dekat dengan Allah, aku pengen setiap harinya itu solat khusyuk. Bagaimana caranya? Harus dipandu oleh ulama-ulama seperti ini, seperti Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Harus dipandu. Soalnya jalan menuju Allah itu ruwet, banyak lokak-lokaknya, banyak lubangnya, banyak tikungannya. Kalau kita tidak tahu jalan, tidak bakal sampai kita kepada Allah. Nyasar gitu, kecelakaan kita di jalan, nyampak kita di jalan. Tapi kalau kita dipandu oleh orang yang sudah tahu untuk jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah cepat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada hambanya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kalau kitab fikih ini sudah pernah kita bahas di pertemuan yang kemarin-kemarin tentang arkanul Islam. Tentang arkanul Islam kita bahas sedikit lagi arkanul Islam, biar di pertemuan yang akan datang kita langsung masuk ke arkanul iman yang memang di situ stop kita daripada majlis sebelum-sebelum ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala arkanul Islam. Arkanul Islam itu ada 5 Kenapa dinamakan arkan? Dinamakan arkan karena Islam tidak sah kecuali ada 5 hal ini. Rukun itu artinya tiang, pondasi. Masjid besar macam ini katik pondasinya, kira-kira jadi apa tidak? Tak bakal jadi, roboh pasti. Harus ada pondasi. Nah, ini pondasi Islam. Arkanul Islam ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi kalau ada orang yang dulunya agamanya Kristen, bukan agama Islam, ingin masuk Islam, yang pertama kali harus dia lakukan adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau ada kawan kita, orang Kristen ngomong, oi dek, aku nak masuk Islam, langsung Pak sekarang ucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan kaget, nunggu di masjid, nunggu rami, besok malam jangan.
Takutnya dia belum kesampaian, besok malam sudah meninggal. Kalau dia meninggal belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, dianggap tetap seperti orang kafir. Jadi kalau kita punya kawan nak masuk Islam, ucapkan detik itu juga 2 kalimat syahadat. Nanti besok lagi majlis taklim, lagi rame orang, tak apa-apa, sunnah kita ulangi lagi 2 kalimat syahadat tersebut. Takut-takut umurnya tak sampai. Tapi kalau dia jangan kita, kau nak masuk Islam, mandi dulu, belajar sholat dulu, jangan kaget itu. Langsunglah ucapkan 2 kalimat syahadat, baru kita suruh dia mandi, baru kita suruh dia rapi-rapi, baru kita ajari dikit-dikit sholat. Yang penting 2 kalimat syahadat, karena dengan 2 kalimat inilah orang dianggap muslim atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian rukun yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Jadi orang ngakunya muslim tapi tidak salat, berarti bukan seperti orang muslim. Di beberapa hadis Nabi Muhammad mengatakan bedanya kita sama orang kafir adalah salat. Itu kata Nabi. Yang ngaku muslim tapi tidak salat seakan-akan dia orang kafir. Karena bedanya itu kata Nabi, muslim salat, tak muslim tak salat, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salat ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita bagus, salat kita lolos, jempol salatnya, maka amal ibadah yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salatnya tidak bagus, salatnya banyak yang ditinggalinya, banyak bolongnya, naudzubillah, naudzubillah, orang tersebut akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqamus shalah, itu yang kedua. Yang ketiga, itauz zakah, mengeluarkan zakat bagi yang punya, bagi yang punya emas, yang punya duit, yang punya dagangan, syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua, wajib mengeluarkan zakat. Zakat ini Bu, untuk membersihkan diri kita. Jangan dikira zakat itu meres kita, tidak. Yang diperes itu bukan duit kita, dosa kita yang diperes oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, kata Allah. Di dalam ayat Allah mengatakan, wahai Rasulullah, ambil dari harta orang-orang kaya dari umat muslim zakat untuk mensucikan mereka. Karena duit ni Bu, kita kan tak tahu Pak, duit masuk dari mana kita usaha cari yang halal, cuma tak tahu kadang masuk duit bau-bau haram. Apalagi riba di zaman akhir ini, semua terkena riba, kata Nabi besar Muhammad SAW. Riba itu haram, dosa. Macam mana kita bersihkannya Ustaz? Kita sudah usaha, yang riba kita dah ambil, yang haram kita dah ambil, tapi tak tahunya masih juga masuk duit yang haram. Zakat cara membersihkan harta kita. Jadi kalau kita keluarkan zakat, itu zakat untuk membersihkan harta kita yang kotor, harta kita yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak diridhoi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuzakkihim, dan zakat juga fungsi keduanya selain mensucikan harta kita, untuk mendobalkan harta kita, mengembangbiakkan harta kita. Kita zakat, secara zahir kurang duit kita, tapi secara batin duit kita bertambah. Mungkin bertambah double, sebulan lagi banyak lagi masuk duit kita, sebulan lagi dagangannya maju pesat, laku banyak, atau keberkahan yang Allah taruh di harta kita. Biasanya duit 1 juta sehari habis, 2 hari habis, sekali pasar habis duit 1 juta Ustaz. Tapi pas keluar ke zakat terus, duit 1 juta ini seminggu baru habis. Itu keberkahan dari Allah. Itu rezeki yang memang harus kita cari. Kita jangan minta banyak duit biar sama Allah. Jangan minta harta kita banyak biar sama Allah. Minta berkah di duit, minta berkah di harta. Buat apa duit banyak tapi metunya kemaksiatan? Buat apa duit banyak tapi akhirnya ke rumah sakit tiap hari? Na'udzubillah min dzalik. Buat apa duit banyak tapi beli obat terus, harus makan obat terus, penyakitnya banyak? Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika minta rezeki, minta duit banyak, minta keberkahan juga. Ya Allah, selain minta duit banyak, minta berkah ya Allah, biar hidupnya lemak. Cak mana kita cari berkah itu? Itauz zakah. Kalau kita mengeluarkan zakat yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian
Kemudian rukun Islam yang kelima, siyamu Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima itu itu yang keempat. Yang kelima adalah al-hajju man istata'a ilaihi sabila, ya, pergi ke Baitullah Al-Haram, haji atau umrah bagi yang mampu. Tak perlu nak ngutang karena belum diwajibkan. Ustaz, kalau ngutang nak pergi haji wajib tak? Tak wajib. Kata Allah yang mampu untuk pergi, yang mampu untuk duit jajan di jalan, mampu untuk meninggalkan nafkah anak bini yang ada di rumah, itu baru wajib haji. Tapi kalau sampai nak utang, tak perlu, walaupun hajinya sah. Haji dengan duit utangan sah, cuman belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kurang lebih daripada arkanul Islam, rukun Islam. 5 ini rukun Islam, artinya orang yang tidak melakukan 5 hal ini, ya, seakan-akan dia bukan orang muslim. InsyaAllah, ya, di pertemuan yang akan datang kita akan bahas masuk ke arkanul iman, rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan membaca sedikit daripada ilmu tasawuf, kajian tasawuf, kajian bagaimana kita membersihkan hati kita. Mudah-mudahan kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiah, ya, badan kita segar sehingga kita gampang untuk hadir ke majlis taklim. Jangan di pembukaan ramenya, Bu. Di pembukaan rame, ya, minggu bulan depan sepi setengahnya, mana waktu Ustaz kata yang hadir. Jangan, kalau bisa kita ajak orang rumah kita yang belum tahu, kita punya putri, kita punya cucu, kita punya anak, ajak, kita punya teman, ajak sebulan sekali. Cuma sebulan sekali dibatasi pula sama Ustaz tadi kan, dengan alasannya kata dia dari jam 8 sampai jam 9. Udah, dari jam 8 sampai jam 9, tak ada lebih. InsyaAllah, kami tak galak korupsi waktu. Waktu yang ditetapkan itulah yang kami pakai, 1 jam dalam 1 bulan untuk mendengar kajian ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 jam dalam 1 bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit-pelit dengan 1 jam. 1 jam untuk Allah, 1 jam untuk menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah bulan depan lebih ramai lagi. Insyaallah kedepannya tambah ramai lagi. Jadi kami juga yang dari Palembang semangat nak datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin.